Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Sabtu 28 Juni 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terlebih dahulu marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang kerasukan banyak roh jahat di daerah Gerasa. Orang ini hidup terasing, tinggal di pekuburan, dan tidak ada dapat mengendalikan dia karena mempunyai kuasa kekuatan yang begitu luar biasa. Namun setelah perjumpaannya dengan Yesus, hidupnya dipulihkan, hidupnya dibaharui secara total. Ia tidak hanya sembuh secara jasmani dan mental, tetapi juga dipulihkan hubungannya dengan masyarakat, dengan sesamanya. Ketika orang lain masih memandangnya dengan takut, Yesus justru memulihkannya dan memberinya arah hidup yang baru. Inilah latar belakang penting dari nas hari ini, ketika Yesus tidak mengizinkannya mengikuti dia, tapi menyuruhnya untuk pergi dan bersaksi kepada semua keluarganya tentang apa yang telah diperbuat Allah atas dirinya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa kesaksian hidup seringkali paling berdampak ketika dimulai dari rumah, dari orang-orang terdekat di kalangan kita. Banyak orang ingin melakukan pelayanan besar di luar, tetapi lupa bahwa keluarga kita adalah ladang kesaksian yang pertama. Yesus tahu bahwa orang yang baru sembuh ini akan menjadi saksi yang luar biasa di tengah-tengah komunitas yang telah lama mengenalnya sebagai orang yang kerasukan. Kuasa dan kasih Kristus yang telah mengubah hidupnya akan menjadi bukti nyata bagi banyak orang. Kesaksian yang otentik tidak selalu butuh mimbar, tapi butuh hati yang jujur menceritakan apa yang Yesus telah lakukan atas hidupnya. Jemaat Tuhan, di zaman sekarang kita juga melihat banyak orang mengalami keterikatan. Mungkin bukan oleh roh jahat, tapi oleh luka hati, trauma, kecanduan, kegagalan, atau dosa yang merusak hidup mereka selama ini. Ketika seseorang dipulihkan oleh kasih Kristus, itu menjadi berita sukacita yang harus disampaikan. Kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk bersaksi. Justru di tengah proses pemulihan itulah kesaksian kita menjadi menyentuh hati bagi orang lain. Dunia sedang membutuhkan cerita nyata tentang bagaimana Kristus bekerja dalam hidup kita sebagai manusia biasa. Sehingga renungan ini mengajak kita untuk tidak menyimpan pengalaman iman hanya untuk diri kita sendiri. Apa yang telah Kristus lakukan dalam hidup kita, apakah kesembuhan, pengampunan, pemulihan, dan penggenapan harapan adalah kabar baik yang harus dibagikan kepada semua orang. Jangan meremehkan pengaruh kesaksian yang sederhana dalam hidup kita. Sama seperti orang Gerasa itu, kita dipanggil untuk kembali ke rumah dan memulai kesaksian dari tengah-tengah keluarga kita. Melalui hidup kita yang diubahkan, orang lain bisa melihat bahwa kasih Kristus itu nyata dan kuasanya masih bekerja sampai dengan hari ini. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kuasa-Mu yang memulihkan hidup kami. Ajarlah kami untuk tidak menyembunyikan karya-Mu, tetapi berani untuk bersaksi tentang semua apa yang telah Engkau lakukan, terutama tentang kasih-Mu kepada kami, mulai dari keluarga kami sendiri. Maka pakailah hidup kami menjadi saluran terang dan pengharapan bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.